Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok strategi bauran pemasaran. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulia Septira Madani sebagai moderator, Adinsa Najwa Madani sebagai pemateri 1, Nia Viva Jumiati sebagai pemateri 2. A. Strategi produk. Strategi produk merupakan strategi yang pertama kali dilaksanakan oleh perusahaan. Adapun tujuan utama strategi produk adalah sebagai berikut. 1. Membangun image yang kuat atas suatu produk di mata konsumen. 2. Mencapai pasar sasaran dengan cara meningkatkan kemampuan bersaing dengan produk-produk perusahaan lain. Untuk menentukan komposisi produk yang dapat dipasarkan, terdapat 6 strategi yang dapat diterapkan, yaitu sebagai berikut. A. Strategi lini produk khusus tertentu. B. Strategi lini produk khusus yang terbatas. C. Strategi lini produk seluruh pasar. D. Strategi pasar khusus tertentu. E. Strategi keadaan khusus tertentu. F. Strategi segmen tertentu yang khusus. B. Strategi harga. Seperti halnya unsur-unsur bauran pemasaran yang lain, harga juga memiliki komponen bauran yang terdiri atas hal-hal berikut. 1. Daftar harga list. 2. Potongan harga diskon. C. Penghargaan atau keringan. 4. Jangka waktu pembayaran. 5. Syarat-syarat kredit. Ada 2 jenis strategi harga yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu strategi harga produk baru dan harga bauran produk. 1. Strategi produk baru. A. Penetapan harga setinggi-tingginya. B. Penetapan harga serendah-rendahnya. Perusahaan menetapkan harga jual produk serendah mungkin dengan tujuan dapat menguasai pasar dan memperoleh banyak konsumen. C. Penetapan harga perkenalan. Perusahaan tidak menetapkan harga jual produknya secara tepat untuk mempercepat pengenalan produk baru dan meraih banyak konsumen. Perusahaan menetapkan harga yang rendah atau murah sebagai harga perkenalan. 2. Strategi harga bauran produk. Penerapan strategi harga bauran produk dapat diterapkan jika produk yang akan ditentukan harganya tersebut merupakan bagian dari keseluruhan produk yang akan dipasarkan. A. Harga lini produk. Lini produk adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian produk serupa yang dinaungi oleh satu brand di perusahaan yang sama. B. Harga produk opsional. Dalam strategi ini, perusahaan menjual produk utama dan aksesori atau produk pelengkapannya secara terpisah. C. Harga produk terikat. Strategi ini diterapkan perusahaan dengan menjual produk utama tanpa disertai dengan produk pelengkapannya. D. Harga produk sampingan. Dalam memproduksi suatu produk, selain menghasilkan produk utama, terkadang perusahaan juga menghasilkan produk sampingan. C. Strategi promosi. Strategi promosi yang dilaksanakan perusahaan disebut dengan bauran promosi atau promotional mix. Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam bauran promosi, yaitu sebagai berikut. 1. Jenis pasar produk. 2. Strategi promosi dorong atau push marketing, dan strategi promosi tarik pull marketing. 3. Periklanan dan publisitas. Periklanan dan publisitas memiliki peranan penting dalam membangun kesadaran terhadap suatu produk atau merek. 4. Tahap-tahap dalam siklus kehidupan produk. A. Tahap perkenalan atau introduction. B. Tahap pertumbuhan atau growth. C. Tahap kedewasaan maturity. D. Tahap penurunan atau decline. D. Strategi distribusi. Menurut Kotler, saluran distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak atau membantu dalam pengalihan hak atas barang atau jasa selama berpindah dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi dibedakan menjadi 2, yaitu saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi tidak langsung memiliki macam-macam perantara, yaitu A. Perdagangan grosir, B. Pengeceran, C. Agen. Ada 3 jenis saluran yang dapat diambil oleh perusahaan, yaitu saluran distribusi yang eksklusif, selektif, dan intensif. A. Saluran distribusi yang eksklusif. Pada saluran distribusi yang eksklusif, perusahaan hanya menggunakan satu distributor tunggal yang ditunjuk untuk menyalurkan produknya. B. Saluran distribusi yang selektif. Pada saluran distribusi yang selektif, perusahaan menggunakan beberapa agen penyaluran yang dipilih berdasarkan kemampuan mereka memenuhi persyaratan tertentu. C. Saluran distribusi yang intensif. Faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan dalam menentukan strategi distribusi adalah sebagai berikut. 1. Karakteristik pelanggan dan faktor pasar. 2. Karakteristik produk. 3. Kondisi keuangan dan manajerial perusahaan.